Hai guys, balik lagi nih bareng aku di channel Healing Cantik, salah satu channel healing terlengkap yang membahas info seputar traveling, mulai review hotel, villa, wisata, dan juga kuliner. Ikutin terus perjalanan aku biar gak ketinggalan info-info seru dariku. Pernah gak sih kalian ngerasa capek kerja, capek balesin chat, padahal gak urgen-urgen amat sih. Nah, di titik itu tuh aku sadar yang aku butuhin tuh bukan motivasi, bukan juga kopi literan, tapi liburan. Dan seperti biasa, kalau hati lagi butuh ketenangan, Jogja tuh selalu jadi jawaban. Karena Jogja tuh bukan cuma kota, tapi mood booster nasional. Trip kali ini tuh aku mau stay di Sofia Boutique Residence. Katanya sih hidden gem, katanya sih vibes-nya tenang banget. Katanya sih kalau nginep di sini bisa lupa mantan. Nah, itu yang mau aku uji. Google Maps bilang 100 meter lagi tujuan Anda di sebelah kanan, dan di momen itu dari kejauhan udah mulai kelihatan bangunannya, bukan yang heboh menjulang, bukan yang rame warna-warni, tapi justru itu yang bikin penasaran. Vibes-nya tuh kayak private residence orang-orang tajir gitu. Parkirannya cukup lega, suasananya tenang banget, dan dari awal udah berasa ini bakal jadi staycation yang proper. So, bangunannya tuh lebih ke arah villa-villa private dengan sentuhan tropis modern, banyak tanaman hijau. Ini tuh tipe hotel yang bikin kamu ngomong, wah ini sih bukan Jogja rasa kota, tapi Jogja rasa Bali. Dan di depan kita tuh ada tangga, bukan tangga kehidupan ya, tapi tangga menuju staycation yang semoga bisa menyembuhkan luka cicilan. Perlahan kita naik tangganya dan begitu sampai atas, welcome to Sofia Boutique Residence. Ini tuh tipe hotel yang nggak teriak-teriak minta perhatian. Dia kalem tapi begitu dilihat langsung bikin kita weh, ini sih hidden gem banget. Suasananya tenang, nggak ada suara bising kendaraan, cuma suara angin dan ambience yang bikin otomatis ngomongnya tuh jadi lebih pelan. Serius deh, ini tuh bukan sekedar lobby hotel, ini tuh rasanya kayak masuk ke istana versi tropis modern. Di Sofia Boutique Residence ini tuh area lobbynya punya kesan yang elegan banget, bukan elegan yang heboh atau bling-bling berlebihan, tapi elegan yang kalem, classy, dan kayak bangsawan yang nggak perlu pamer silsilah. Dan yang bikin makin berasa kerajaannya adalah pelayanannya. Stafnya menyambut dengan senyum hangat dan gestur sopan khas Jogja. Nada bicaranya lembut, nggak tergesa-gesa. Proses check-in cepet tapi tetap penuh perhatian. Rasanya tuh bener-bener kayak bukan cuma tamu biasa, tapi tamu kehormatan yang ditunggu kedatangannya. Welcome drink disajikan dengan rapi, bikin pengalaman pertama makin berkelas. Lobby ini bukan tipe megah seperti ballroom hotel metropolitan, tapi lebih ke arah Royal Tropical Residence, tenang, elegan, dan berwibawa. Hotel ini tuh posisinya nggak di tengah keramaian banget, tapi justru itu kelebihannya, deket ke area kota, tapi tetap dapat ketenangan. Mau ke pusat Jogja masih gampang, tapi pulangnya bisa istirahat tanpa kebisingan. Welcome to my room. Masuk kamar dan WOW, kamarnya tuh luas banget, bukan luas tipu-tipu, tapi ini beneran lega. Serius, ini tuh bukan tipe kamar yang begitu masuk langsung ketemu kasur. Di Sofia Boutique Residence ini kita disambut dulu sama area ruang tamu yang bener-bener proper. Bednya gede dan empuknya tuh tipe yang bikin kamu bilang, kayaknya besok skip sarapan deh, mau rebahan aja. Geser ke pintu kaca dan begitu melangkah ke balkon, hening, tenang, adem. Itu kesan pertama yang langsung terasa saat berdiri di balkon kamar.
Balkonnya cukup lega kok buat berdiri santai atau duduk sambil ngopi. Terus bayangin pagi-pagi pegang kopi hangat, lihat hijaunya taman, dan gak ada notifikasi kerjaan yang ganggu. Yang paling mencuri perhatian tuh kamar mandinya dengan dua wastafel berdampingan. Yes, double sink, artinya nggak ada drama rebutan sikat gigi. Dan bukan cuma dua wastafel biasa, kerannya tuh warna emas, gold finish yang elegan, bukan emas norak ya, tapi yang classy, modern, dan kelihatan mahal. Bathtub ini pun juga bukan cuma pelengkap fasilitas, tapi jadi salah satu highlight pengalaman nginepnya, karena kadang yang kita butuhin tuh bukan liburan jauh-jauh, cukup air hangat, suasana tenang, dan waktu yang berjalan lebih lambat. Setiap kamar di sini tuh punya dua kamar mandi, so kalau kamu lagi stay berdua nggak perlu lagi rebutan mandi pagi. Tapi yang di ruang tamu sini tuh cuma dipakai buat ganti baju atau cuci muka. Area ruang tamu ini tuh bener-bener luas, sofa empuk, ukurannya cukup gede, meja kopi, kursi tambahan, semua tertata rapi, nggak sumpek. Di kamar ini juga ada minibar, so kalau pagi-pagi mau bikin kopi sendiri sambil rebahan di balkon bisa banget. Dan karena ruang tamunya terpisah dari kamar tidur, privasi di sini tuh tetap terjaga. Oke, setelah explore kamar, ruang tamu, balkon, dan amenities minuman, saatnya bagian yang paling penting. Breakfast di Sofia Boutique Residence. Breakfast areanya tuh bukan yang super besar kayak hotel bintang 5 raksasa, tapi justru ini tuh yang bikin vibe-nya cozy dan santai. Ini tuh tipe tempat yang bikin kamu nggak ngerasa buru-buru, bisa santai ngobrol atau scroll HP sambil nikmatin morning vibes Jogja. Intinya, breakfast plus kolam renang di Sofia Boutique Residence Jogja ini tuh kombinasi yang pas banget buat bikin pagi kalian tuh produktif tapi santai. Aku sih rekomendasiin banget buat yang suka suasana homey tapi tetap stylish, nggak ribet tapi vibesnya tetap top. Pokoknya ini tuh spot yang bikin kamu pingin balik lagi dan lagi, santai, enjoy, dan jangan lupa bawa mood positif ke sini ya. Dan yang paling aku suka tuh bisa milih mau duduk di indoor maupun di outdoor sambil nikmatin udara pagi Jogja yang adem. Aku sih biasanya milih duduk di luar sambil scroll HP santai atau ngobrol sama teman sambil ditemenin suara burung dan angin sepoi-sepoi. Pas banget deh buat recharge sebelum mulai explore kota. Kolam renangnya pun juga nggak terlalu rame kok, so kamu tuh bisa santai renang ala-ala tanpa gangguan. Plus ada juga shadow area buat yang pengen chill tapi nggak kepanasan. Perfect banget lah buat quality time sama temen maupun sama keluarga. Aku sempet santai sambil dengerin playlist favorit, saking nyamannya tuh rasanya pengen lama-lama di sini. Aku sih udah jatuh cinta sama spot ini dan yakin deh kalian juga bakal suka. So next time kalau main ke Jogja jangan lupa masukin Sofia Boutique Residence ke daftar list kalian. Ya gitu deh pengalaman aku nginep di Sofia Boutique Residence. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Tetap santai, tetap happy, dan jangan lupa senyum. Bye-bye!